Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama fikih dalam karyanya lebih mendahulukan pembahasan taharah sebelum pembahasan sholat dibahas. Hal ini dikarenakan kunci diterimanya sholat seorang muslim adalah harus terlebih dahulu memahami apa yang namanya tohar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, kunci diterimanya sholat seseorang adalah harus bersuci. Hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya tidak diterima sholat di antara kalian apabila memiliki hadas sampai ia berwudu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kedua hadis tersebut dapat kita simpulkan bahwa taharah merupakan kunci diterimanya ibadah sholat kita. Taharah dalam ilmu fikih memiliki makna bersuci dari hadas ataupun najis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tata cara bersuci dengan menggunakan media debu, atau dalam kajian ilmu fikih disebut tayamum. Tayamum ini diperbolehkan sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal wa'iti falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum minhu. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika kita dalam keadaan sakit, dalam keadaan kondisi bepergian, kemudian kondisi junub, ataupun kita tidak menemukan air, maka kita boleh menggunakan debu sebagai pengganti media untuk kita bersuci. Dalam bertayamum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, karena tayamum ini merupakan opsi kedua jika air tidak ada, di mana salah satu syarat kita diperbolehkan untuk tayamum yang pertama karena kita tidak menemukan air, atau tayamum bisa dilakukan karena kita dalam kondisi sakit. Dalam bertayamum terdapat beberapa rukun atau fardu tayamum. Fardu tayamum hanya ada 3, yaitu yang pertama, niat ketika mengusap wajah. Yang kedua, yaitu mengusap wajah itu sendiri. Dan yang ketiga, yaitu mengusap kedua belah tangan sampai
ke siku-siku. Adapun tata cara melakukan tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meletakkan kedua tangan di atas debu. Selanjutnya yaitu mengusap wajah. Dengan membaca niat dalam hati. Adapun niat tayamum adalah sebagai berikut. Nawaitu tayammumah listibahati sholati fardhan lillahi ta'ala. Lalu meletakkan kedua tangan di atas debu. Lalu mengusap tangan kanan terlebih dahulu, seperti yang dicontohkan dalam praktik. Setelah itu dilanjutkan dengan mengusap tangan kiri dari ujung sampai ke siku-siku, seperti yang dicontohkan dalam video. Adapun niat setelah tayamum adalah sama seperti niat setelah berwudu. Adapun doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayamum ini bisa digunakan satu kali dalam melakukan sholat fardu. Selepas kita melakukan sholat fardu, maka ketika hendak kita melakukan sholat yang lain, maka kita diwajibkan atau diharuskan untuk melakukan tayamum yang kedua kalinya, atau bahkan berkali-kali sampai kita menemukan air. Intinya, selagi kita tidak bisa menggunakan air, baik air itu susah kita temukan atau sedang tidak ada air, ataupun kita dalam keadaan sakit, maka kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.